Nah, apa itu Wortwall gitu? Meskipun tadi sudah dijelaskan oleh Mas Farman di awal gitu ya. Nah, platform Wortwall ini adalah platform pendidikan berbasis gamifikasi gitu ya. Ia memungkinkan guru membuat lebih dari 40 jenis permainan dan memberikannya kepada siswa sebagai media pembelajaran. Nah, kalau Quizizz itu juga gamifikasi Bapak Ibu. Nah, sebagai orang Quizizz gitu ya, saya menurut akui bahwa di Wortwall itu lebih gamifikasi, artinya lebih main lagi gitu. Karena kalau di quiz itu kan kita memang bermain kuis yang bernuansa gamifikasi, ada musik, ada klasmen gitu ya, ada meme gitu. Kalau di Wortwall itu memang kayak main beneran gitu ya, kayak bener-bener permainan beneran gitu. Tapi kita bisa menyusun permainan itu supaya seperti bermain game gitu. Jadi kalau Wortwall itu kalau bisa saya putar-putar ya, Wortwall itu sebenarnya main game, tapi yang bisa kita susun supaya seperti pembelajaran. Sedangkan kalau kuis itu sebetulnya pembelajaran, tapi akhirnya dengan desain kuis itu menjadi seperti bermain game. Jadi kayak dua hal yang berbeda ya gitu. Kemudian apa sih kelebihannya Wortwall gitu ya? Wortwall ini gratis secara terbatas gitu. Kenapa terbatas? Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa terbatas. Tapi gratis gitu ya, biasalah. Kalau nggak gratis, nggak akan saya jadikan tema ya. Nggak akan kita jadikan tema dalam seri kali ini gitu. Nah, gratis secara terbatas, nanti apa batasannya akan kita bahas di slide selanjutnya. Terdapat 40 lebih jenis permainan. Wow, keren. Nah, kalau di Quizizz apa di kuisis paling setahun nambah satu jenis pertanyaan gitu kan. Kalau di Wortwall udah ada 40 jenis, 40 lebih jenis permainan gitu kan. Nah, makanya integrasi kuisis dengan Wortwall ini akan menjadi kuisis semakin lebih menyenangkan gitu. Kemudian kita dapat menggunakan dan memodifikasi konten guru lain. Nah, seperti juga kuisis ya. Wortwall ini istilah startup-nya itu user generated content gitu. Apa itu user generated content? User generated content itu si Wortol ini sebenarnya nggak buat konten sendiri gitu, tapi yang buat konten itu adalah guru-guru dan kita bisa menggunakan konten guru lain. Oleh karena itu, sama seperti di kuisis, Bapak Ibu tidak harus membuat soal dari awal gitu. Bisa menggunakan soal yang sudah dibuat oleh guru lain, bisa langsung digunakan, bisa diedit, bisa diteleportasi gitu. Begitu juga di Wortwall. Seperti itu. Kemudian terdapat laporan pengerjaan siswa. Jadi meskipun Wortwall ini memang main-main gitu ya, tapi ada juga laporannya. Jadi juga bisa menjadi assessment gitu. Assessmentnya tapi bukan buat ujian ya. Menurut saya sih nggak pas kalau Wortwall buat ujian, aneh ya. Masa main Wortwall main pakai TTS gitu. Mungkin kalau kelas 1, kelas 2 mungkin oke lah. Cuman kalau udah SMA agak aneh gitu. Tapi saya ada laporannya di Wortwall. Kemudian tersedia pilihan bahasa Indonesia dan saya lihat penerjemahannya oke gitu gitu ya. Jadi cukup bisa dipahami gitu. Dan ini nggak banyak lah, Bapak Ibu bisa cek tidak banyak platform pendidikan yang betul-betul penerjemahan ke bahasa Indonesia itu bisa dimengerti gitu ya. Gitu. Dan Wordwall adalah salah satunya. Oke gitu. Dan dapat diintegrasikan ke platform lain. Ke Google Classroom juga bisa gitu. Ke Quizizz juga bisa. Makanya kita bahas. Nah, tapi tentu saja setiap platform Bapak Ibu ada kekurangan ya. Pertama, tampilannya kurang futuristik. Menunya mudah digunakan tapi kelihatannya ini kayak UI UX yang dibuat tahun 2010-an gitu. Tapi nggak apa-apa sih, nggak masalah gitu. Mungkin karena targetnya guru-guru ya. Jadi, apa namanya, nggak usah dibuat yang terlalu futuristik banget. Tapi ini nggak terlalu signifikan. Kemudian jumlah public library-nya masih terbatas. Karena saya mencoba beberapa kata kunci masih banyak yang belum tersedia gitu. Nah, fitur laporannya juga terbatas gitu. Tidak seperti Google Form atau Quizizz yang kita bisa ini banget lah ya, detail banget laporannya. Nah, apa perbedaan antara yang plan basic dan pro gitu ya? Nah, karena tadi saya sampaikan Wortwall ini dia gratis secara terbatas. Nah, basicnya hanya dapat membuat 8 jenis permainan, 18 jenis permainan. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Febri atau nanti saya juga nggak apa-apa. Dan maksimal hanya bisa membuat 5 konten, meskipun ini ada trik-triknya sedikit sih. Saya juga dikasih tahu guru nih gimana supaya kita bisa buat lebih dari 5 konten. Nah, yang pro-nya itu bisa membuat 32 tambah 21 berapa tuh? 43 ya? 53 jenis permainan. Tapi itu ada tanda bintangnya sih karena ada beberapa jenis permainan yang sudah discontinue. Tapi intinya kalau yang pro bisa banyak. Bisa membuat konten sebanyak-banyaknya. Jadi kalau yang basic dibatasi 5, kalau yang pro bisa sebanyak-banyaknya. Dan sebagai informasi aja biaya per bulannya sekitar 48 sampai 55 ribu tergantung Bapak Ibu
berlangganan bulan atau tahunan gitu ya. Nah, makanya bersyukur Bapak Ibu pakai Google Form sama Quizizz yang gratis itu tidak dibatasi bisa buat berapa kontennya ya Mas Arman ya. Nah, kalau di Betul, sini betul. dibatasi sampai 5 aja gitu. Tapi nggak apa-apa, ini masih tetap bisa kita gunakan. Nah, keuntungan integrasi kuis dengan Wordwall Bapak Ibu dapat padukan banyak konten Wordwall menjadi satu dalam prestasi interaktif. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah mencoba buat Wordwall ya. Wordwall itu satu game gitu ya, satu permainan itu satu link. Nah, kalau Bapak Ibu ingin memberikan banyak permainan ke siswa, bisa link itu semuanya dimasukkan dalam satu prestasi interaktif Quizizz. Itu mau isinya 5, mau 10, 20, mau 100 permainan itu bisa. Jadi nanti siswa tinggal next aja gitu. Nah, bayangkan kalau Bapak Ibu mau ngasih 10 permainan ke siswa, ngasih 10 link. Ribet kan? Nah, kemudian nanti itu kalau diintegrasikan pengguna itu seperti bermain di Quizizz gitu. Tidak seperti bermain di platform lain gitu. Jadi ya enak gitu, nggak kelihatan kalau itu lagi main di Quizizz. Nah, kemudian proses integrasinya gampang. Tinggal copy paste link penugasannya di slide khusus Quizizz. Nah, ini yang gabung prestasi interaktif banyak, tapi sebenarnya prestasi interaktif saya di awal hanya itu Bapak Ibu. Jadi kita end session yang pertama, nanti kita akan main prestasi interaktif lagi di akhir. Nah, sebelum saya serahkan kepada Pak Febri, nah, saya ingin menjelaskan dari awal bahwa Wordwall itu alamatnya wordwall.net. Nah, ini agak beda ya. Kalau Quizizz, Google itu .com, ini .net. Nah, tapi nggak apa-apa. Nah, silakan Bapak Ibu kalau mau sambil praktik buka wordwall.net. Nanti Bapak Ibu bisa langsung sign up aja pakai Google, pakai belajar.id aja yang cepat gitu ya. Biar cepat nanti sign in-nya juga pakai Google, jadi nggak perlu ngapal-ngapal password lagi. Nah, di sini, nah ini adalah game-game yang 18 kalau saya nggak salah hitung yang gratis gitu ya. Ada match up, ada quiz, ada random well dan sebagainya, ada banyak. Nah, cuman nanti pada pertemuan pada sesi ini kita akan mengenalkan dan mentutorialkan 4 saja yang menurut kami paling bagus, paling keren. Kalau kayak quiz, game show itu pakai Quizizz aja ya Bapak Ibu. lebih lebih seru gitu. Cuman kalau ini ada beberapa jenis permainan yang match up, label diagram gitu ya. Kemudian word search juga, maze case. Nah, maze case ini kayak main game banget. Nah, itu nggak ada di Quizizz, kita bisa menggunakan Wordwall. Nah, kalau sudah terlihat, nah saya akan langsung masuk ke wordwall.net. Nah, ini saya akan langsung masuk ke wordwall.net. Nah, di sini Bapak Ibu seperti sampaikan tadi, Bapak Ibu bisa langsung login ya, login dengan akun Google ya. Kalau belum mendaftar silakan pilih sign up. Tinggal pilih sign up-nya menggunakan Google. Kalau saya kebetulan sudah mendaftar, maka saya login langsung saja dengan menggunakan akun saya ya. Kemudian kita akan langsung diarahkan ke dashboard dari portal kita. Nah, seperti itu. Sorry, ini loginnya with Google. Ya, ini adalah tampilan. Ya, ini adalah tampilan dari dashboard saya. Dia ketika kita masuk, ini langsung ke My Activity. Tetapi jika belum pernah menggunakan Wordwall, nanti kita akan masuk ke sini. Ini adalah tampilan depannya. Bapak Ibu bisa memanfaatkan template-template yang telah tersedia di bagian depan ini, di bagian halaman awal dari wordwall.net ini. Nah, saya akan memulai yang pertama, mencontohkan. Jika pertama kali kita memilih di sini di create activity, nanti akan muncul sebuah pilihan seperti ini. Silakan memilih template yang akan digunakan. Di kesempatan ini saya akan menggunakan beberapa
jenis template yang tidak diakomodir di Quizzes dan kita bisa kombinasikan. Nah, pertama adalah match up. Nah, ini lagi rame nih di asesmen nasional kan ada tipe jenis menjodohkan atau mencocokkan. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan ini juga untuk berlatih dengan siswa yang jadi sampel untuk asesmen nasional. Nah, misalnya ini saya pakai yang mudah saja. Nah, ini mengenal benua di dunia. Nah, jadi Bapak Ibu di sini di bagian titelnya, judulnya, di bagian instruction kita bisa menambahkan, ya. Jadi fitur ini adalah tipe drag and drop. Jadi silakan diklik, tahan, dan geser ke arah atau cocokkan di kotaknya yang benar. Nah, seperti itu. Nah, silahkan nanti misalnya ini nama benua dengan gambar. Nah, di sini keywordnya, kemudian di sini definisi atau penjelasan tentang dari kata kunci tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memasukkan gambar saja atau bisa memasukkan teks. Nah, misalnya saya akan memasukkan sebuah gambar. Nah, di sini dia terintegrasi dengan pencarian dari Bing, ya, dari Bing. Tetapi Bapak Ibu juga bisa melakukan upload secara manual. Di bagian kanan ini ada fitur upload. Di sini kita bisa mengupload jika sudah menggunakan gambar dari perangkat kita. Tetapi jika kita ingin mengambil gambar dari browser, kita akan menggunakan upload. Ini kebetulan pencarian defaultnya adalah dari Bing, ya. Bapak Ibu bisa menentukan apakah yang besar, sedang, atau yang kecil, sedang, atau yang besar untuk ukuran gambar yang kita gunakan. Secara defaultnya adalah medium. Nah, misalnya di sini saya cari benua Amerika, ya. Ini kita tinggal ketikkan keywordnya. Nah, nanti tinggal kita pilih gambar yang akan kita gunakan. Kita klik, dia akan memproses dan di sini masuk. Terus di sini definisinya adalah benua Amerika. Nah, Bapak Ibu, misalnya di sini kita ingin menduplikat, di sini juga ada fitur untuk duplikasi. Ya, jadi ini bisa kita duplikat kalau misalnya kita menggunakan satu peta dunia, tapi nanti itu ya. Nanti saya akan contohkan di salah satu tempat yang lain. Nah, jadi ini saya hapus, misalnya ini benua Amerika, kita tambahkan lagi. Saya tambahkan benua Eropa. Jadi kita mencari yang untuk malam ini kita buat yang simple, yang ringan-ringan. Nah, supaya Bapak Ibu bisa mempunyai bahan. Jadi di sini minimal 3, ya. Di sini untuk jenis template ini di situ minimal 3, ya, minimal 3 keyword, maksimal 30. Nah, kemudian sini saya tambahkan lagi. Saya pakai yang gampang-gampang saja. Nah, sini jadi Bapak Ibu tinggal masukkan clue-nya atau pilihannya. Ini lakukan hal yang sama sampai jika dirasa sudah cukup, ya. Saya pakai yang sedikit saja. Nah, ini jadi kecepatan internet juga sangat mendukung bagaimana Bapak Ibu bisa lancar membuat materi Bapak Ibu atau soal-soal di Word ini. Jadi karena ini online, jadi memang kita membutuhkan koneksi internet yang baik, yang minimal yang stabil lah. Nah, seperti itu caranya. Nah, ini saya tambahkan dan keterangannya. Nah, Bapak Ibu di sini
saya pakai 5 ya. Kemudian jika dia sudah, kita klik tombol done di sini, tombol done. Maka workbook akan melakukan penyimpanan dan menampilkan previewnya seperti ini. Kita tunggu dia sementara lagi proses. Nah, jadi seperti ini. Ini ketika sudah seperti ini kita bisa melakukan menguji coba. Nah, tetapi sebelumnya Bapak Ibu bisa melakukan penggantian tema dari ketika kuis ini akan dijalankan oleh peserta. Ya, di sini ada beberapa tema. Ya, misalnya saya pilih yang space. Ini contoh space. Ya, ini. Jadi hal ini akan berlaku ketika Bapak Ibu menggunakan atau membuat game dengan template yang lain nantinya. Jadi ada pilihan tema. Kemudian di bagian bawah di optionnya ini, nah di sini Bapak Ibu bisa melakukan pengaturan timer. Bisa tanpa timer, count up, count down, ya seperti ini. Kita bisa mengatur berapa lama waktu untuk pengerjaannya, untuk tesnya yang ini. Nah misalnya 3 menit. Ya, kemudian random atau always the same layout. Artinya layoutnya ini sama. Kemudian di bawah ini end of game, apakah kita akan menampilkan jawaban di akhir permainan. Seperti ini, jika ini dicentang, maka akan muncul seperti itu. Dan di bagian bawah ini akan ada muncul leaderboard. Leaderboard ini berisi siapa-siapa nama peserta, skor dengan berapa kecepatannya memainkan game tersebut ketika dia menjawab, ya. Jadi dia berapa cepat dia menjawab game tersebut. Nah, jika pengaturannya ini sudah cocok, nah tinggal klik apply to this activity. Maksudnya kita mengatur settingan ini untuk aktivitas yang ini. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa melakukan edit konten, embed di sini dalam artian kita ingin menyimpan ke dalam website yang kita punya. Ya, misalnya ini bisa embed code. Ya, di sini di dalam website nanti kita tinggal copy kodenya ini. Ya. Selanjutnya di sini kalau more ini hanya untuk merename judulnya. Seperti itu. Kemudian untuk melakukan share, kita klik tombol share untuk membagikan. Nah, Bapak Ibu di sini bisa memilih, jika memilih order teacher, ya, maka pilihannya make a public. Maksudnya ini make public ini ketika kita membagikannya orang lain bisa menggunakan. Nah, seperti itu. Atau bisa juga langsung kita serahkan sebagai penugasan kepada peserta atau siswa. Nah, caranya misalnya seperti ini, set assignment. Nah, di sini result titelnya ini adalah laporan yang akan muncul di dashboard Bapak Ibu di workbook-nya. Nah, di sini enter name artinya mewajibkan siswa untuk atau peserta untuk masukkan nama. Ada deadline-nya. Ini kita bisa tentukan deadline-nya. Bisa tentukan jamnya. Cuma sayangnya untuk jamnya ini dia durasinya 1 jam 1 jam, ya 1 jam 1 jam, seperti itu. Kemudian penentuan tanggalnya juga kita bisa atur. Nah, seperti ini. Jadi deadline-nya saya pilih non, ya Bapak Ibu nanti sesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian end of game ini show answer menampilkan jawaban. Leaderboard ini jika dicentang maka akan munculkan rankingnya. Kemudian start again, kalau ini aktif artinya peserta masih bisa memainkan lagi. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan tersendiri. Nah, jadi ini. Jadi pengaturan ini sama langkah-langkahnya ketika kita menggunakan template yang lainnya nanti ketika kita akan membagikan. Nah, seperti itu. Misalnya ini saya aktifkan semua. Jika sudah, kita klik tombol start. Nah, di tombol start ini, disinilah kita bisa melakukan
mendapatkan linknya. Ya, kita bisa copy langsung ini, atau bisa langsung membagikannya ke Facebook, ke Twitter, Google Classroom, atau menggunakan email. Kita bisa share via email. Nah, misalnya ini Google Classroom. Bapak Ibu kalau sudah menggunakan Google Classroom di akun Belajar ID-nya, nah ini ketika diklik, maka akan membuka sebuah jendela baru dan akan mengkoneksikan dengan Google Classroom yang sama akun yang kita gunakan. Ya, sama dengan akun email yang didaftarkan. Jadi itu yang perlu diketahui Bapak Ibu. Nah, misalnya seperti ini. Ya, kita tinggal pilih kelasnya akan dikirim ke kemana. Itu kalau kita menggunakan Google Classroom. Nah, tetapi jika yang biasa, Bapak Ibu tinggal klik copy saja dan bagikan ke grup WA atau ke kelas yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, misalnya mau trial, ya kita klik tombol start. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana cara untuk memainkan permainan ini. Nah, jadi seperti ini contohnya. Di bagian atas ini adalah timernya. Ya, Bapak Ibu, karena ini tadi kita pilih untuk mencocokkan, ya kita bisa melakukan pengaturan seperti ini. Ya, jadi ini misalnya kita tinggal drag and drop saja. Ya, jadi fiturnya drag and drop. Ya, Bapak Ibu tinggal melakukan pengaturan. Ya, ini saya coba ngisi asal saja ya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kita klik tombol submit answer. Nah, maka akan dimunculkan mana jawaban yang benar. Seperti itu. Di sini, bagian atas ini akan muncul berapa yang benar. Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa melihat bagaimana cara memainkannya. Kalau misalnya kita ingin mengecek kembali yang sudah kita buat sebelumnya, nah Bapak Ibu tinggal cari di My Activities ya. Di sini My Activities. Kita cek. Nah, di sini akan muncul yang sudah kita buat tadi. Ini. Ya, kita klik. Jika kita klik seperti ini, maka nanti akan kembali terbuka seperti yang tadi. Ya, tampilannya akan seperti yang tadi. Nah, kita tinggal melakukan pengaturan kembali. Nah, ini tadi kan pakai yang match up. Ya, saya ingin mengganti satu soal ini dengan template yang lain, meski tanpa perlu membuat template lainnya lagi. Nah, misalnya saya akan pilih di sebelah kanan layar ini ada pilihan switch template. Ya, kita bisa klik show all, maka akan terbuka jenis template-nya. Nah, kebetulan di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Nah, saya coba dengan mesh case. Ya, ini yang kedua yang akan kita praktekkan jenis soal yang menarik menurut kami ya. Yang cocok kita mainkan, semua bisa dimainkan di Quizizz, tapi ya yang jenis ini yang bisa kita tampilkan juga lebih gaming sih kalau dari saya lihat sih. Kemudian kalau kita mau lihat jenisnya seperti apa, sama tadi Bapak Ibu. Nah, di sini perbedaannya adalah di lives ini karena kita seperti bermain game, jadi kesempatannya ada, bisa diberikan. Ini defaultnya adalah 3, ya maksimal dia 10 kesempatan. Ya, kalau di sini saya pakai 3 saja. Kemudian defaultnya ya ini kita bisa atur default saja 3. Kemudian random, apakah pertanyaannya akan diacak. Di bagian akhir juga apakah akan dimunculkan jawabannya. Kemudian kita klik apply to this activity untuk penggunaan pengaturan ini. Nah, Bapak Ibu sama seperti tadi, cara untuk share-nya itu kita klik tombol share, nanti akan muncul pilihan apakah kita membagikannya secara publik atau dengan
pengerjaan kepada peserta atau siswa. Nah, untuk jenis mesh case ini Bapak Ibu bisa perhatikan seperti contohnya. Di sini keterangannya run to the correct answer zone. Artinya larilah ke zona jawaban yang benar. Menghindari musuh. Ya. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu silakan lihat yang pernah bermain Pac-Man ya pasti tahu ini. Ya, Pac-Man yang semacam game jadul dan kita bisa menggunakan kursor tanda panah kita ya. Tanda panah kita ke sini ke permainan kita. Ya, seperti salah itu. Jadi ini salah ini lucu banget sih. ya. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, dan ini sebetulnya tambahan ya Pak Febri. Ini agak mudah gitu. Nah, tapi level kesulitannya bisa diatur. Ini kan musuhnya dikit tuh. Nah, level kesulitan tuh bisa diatur tuh di bawah itu ada tulisan tuh dia mau sesulit apa nih gitu. Mau banyak musuhnya gitu kan atau sedikit gitu. Wow. Nah, coba lihat musuhnya itu kalau kita berdekatan dia memburu kita. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita tinggal mainkan kursor. Jadi seperti itu caranya. Nah, ini kalau UNAD seperti ini. Ya, tapi jadi di atas Umar, kalau terlalu sulit ini ya, nanti anak-anak nggak mau ngerjain ya. Nah, tergantung siswanya sih ya, kan ini diverse ya dari SD sampai SMA gitu. Kalau anak SMA dikasih, ini gampang banget gitu. Mungkin SMA dia harus agak lebih sulit gitu. Ya, jadi seperti itu contohnya ya. Jadi kita lihat di bawah ini ada clue-nya. Kita harus kemana? Ya, Mas Febri, sorry, itu gambarnya bisa diperbesar nggak? Gambar benuanya sendiri maksudnya? Nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Itu kan terlalu kecil ya? Nggak bisa ya? Oke. Iya. Tapi di tampilan layar anak-anak kan nanti dia akan agak besar sih. Ya, jadi nanti bisa di ya. Kalau di HP bisa di zoom nggak ya? Coba saya coba. Ini kalau di zoom pakai saya seperti itu. Ya ini saya close aja ya. Nah seperti ini ya. Kalau diperkecil kan tampilannya seperti ini. Ini jawabannya sekarang adalah kita harus mencari benua Eropa. Nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ini dikepung musuh, ya tinggal lari saja. Di sini tanda hatinya ini, ya ini artinya kesempatannya yang semakin berkurang. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang biasa main Pac-Man, ya tahulah ini visualnya seperti itu. Di sini waktunya akan menyesuaikan yang kita atur tadi berapa menit untuk memainkan game ini. Nah, di sini sudah game over ya. Nah, di sini di leaderboard kalau sudah pernah dimainkan dengan yang lain, nah nanti kita akan diperintahkan masukkan nama karena ini belum pernah dimainkan, belum dibagikan ya, belum dibagikan seperti itu. Jadi tidak ada di sini. Ya, oke. Start again itu untuk memainkan kembali. Ya, jadi ini jenis yang kedua. Jadi masih menggunakan satu soal yang sama. Ya, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat soal yang lain, nah Bapak Ibu bisa pilih kembali create activity. Di sini di bagian create activity ini, nah saya akan pilih satu lagi yang gratis ya, yang game yang gratis. Ya ini, saya pakai yang ini label diagram ya. Seperti ini. Kita pilih seperti ini. Nah, contohnya, nah di sini ada pilihan add an image. Ya, kita menggunakan satu gambar besar yang akan digunakan untuk memainkan game ini. Nah, jadi misalnya, ya saya mencari world map lagi ya. Saya pakai world map. Saya akan cari
yang jenis gambar yang agak besar. Misalnya seperti ini. Ini saya pilih. Nah, nanti dia akan memproses. Nah, Bapak Ibu, jenis ini Bapak Ibu perhatikan di sini ada satu, artinya label ini. Nah, di labelnya ini kita tambahkan, misalnya benua Asia. Nah, untuk jawabannya kita arahkan, ya kita arahkan ini tombol angka 1 ini, titik poin 1 ini, kita klik, kita arahkan ke benua Asia. Nah, sesuaikan dengan labelnya. Jadi ini ada minimal 3, maksimal 24 ya. Minimal 3, maksimal 24. Nah, sama. Jadi ini benua Australia. Misalnya ini benua Australia, ini arahkan lagi titik poinnya di sini. Selanjutnya masukkan juga benua Afrika lagi. Bapak Ibu tinggal ngecek ini. Kita arahkan seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk yang lain. Benua Amerika. Yang 4 ini benua Amerika. Kemudian benua Eropa. Ya, jadi di sini benua Eropa sekitaran sini. Ya. Oke, nah Bapak kita sudah ya, kita sudah labelnya yang akna, kalau tinggal mengklik tombol done, ya ini done. Maka tampilannya nanti akan sama yang tadi, kita akan diarahkan ke halamannya. Nah, di sini kebetulan titelnya masih untitled ya. Ini bisa kita klik dengan rename. Ya, misalnya ini cocokkan sama benua di dunia. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau anak guru TK cocok untuk mencocokkan mana hewan berkaki 2, mana hewan berkaki 4. Nah, seperti itu contohnya. Bapak Ibu. Nah, di sini untuk temnya masih tetap kita bisa memilih jenis template-nya. Silakan dipilih sesuai dengan kesukaan Bapak Ibu. Ya, misalnya saya masih pakai yang space, yang lucu-lucu. Yang seperti ini. Nah, kemudian di bagian bawah sama timernya diatur juga. Kita bisa atur 5 menit atau 3 menit. Sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian layout-nya ini kita bisa pilih apakah tetap layout atau ada. Kemudian label apakah akan diacak atau tidak. Nah, di sini endgame itu show and slide itu bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian jika pengaturan ini sudah cocok, kita apply to this activity dan kita tinggal melakukan share-nya. Ya, kita tinggal share. Apakah make public? Ya, kita share ke pencarian publik dari wordwall.net ini. Nah, tinggal kita atur di sini. Ya, mencocokkan nama benua di dunia ini akan digunakan di mana? Nah, misalnya untuk nama-nama benua ini saya ajarkan di IPS kelas 7. Nah, terus di bagian bawah ini dia masuk ke dalam kategori apa, pelajaran apa. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih. Nah, seperti itu. Jadi ini dia masuk ke IPS ya, keterampilan sosial ya. Nah, kalau tidak ada kita tinggal melakukan add topic, tambahkan topik yang baru. Nah, jika sudah kita klik publish, maka yang kita buat ini nanti bisa digunakan oleh yang lain. Nah, di sini ya, jadi keterangannya di sini, give this link to other teacher. Jadi bagikan link ini, gunakan link ini untuk dibagikan dengan guru yang lain. Nah, seperti ini kita klik copy. Nah, copy nanti Bapak Ibu tinggal menggunakan link ini untuk menggunakan game tersebut. Nah, di sini
sudah kelihatan perbedaannya. Nah, sama yang tadi, kalau memainkan kita tinggal dengan siswa, kita tinggal pilih set assignment. Nah, kita tinggal melakukan pengaturannya sama seperti tadi, deadline-nya apakah ada atau tidak, end of game-nya, leaderboard-nya, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Jika sudah, kita klik tombol start dan kita akan membagikan link-nya seperti ini. Nah, misalnya contohnya itu, nah ini saya coba bagikan link-nya, link permainannya, contohnya ya. Kemudian saya akan bagikan link yang tadi yang sudah dibagikan. Nah, ini yang bisa digunakan. Nah, bagaimana cara memainkannya untuk label diagram ini? Bapak Ibu bisa mengklik tombol start. Kita bisa lihat bagaimana cara memainkannya. Nah, Bapak Ibu perhatikan di bagian ujung dari benua Eropa ini. Ini ada titik poin. Nah, kita tinggal menarik dan mengarahkan ke titiknya, ya. Jadi di sini, di titiknya ini kita bisa tarik seperti ini dan kita cocokkan. Nah, seperti ini sorry, ini saya perbesar dulu ya. Nah, kemudian ini kita tinggal tarik, ya. Jadi ini mencocokkan clue dengan jawabannya. Misalnya langsung seperti pindah ini, ya deh ya. Ya, ini otomatis keacak dia, ke random. Ya, kemudian ini benua Amerika seperti ini. Nah, jika sudah, di bagian bawah ini ada tulisan submit answer atau masukkan jawaban. Nanti dia akan dicek, ya, akan dicek sama sistem untuk jawabannya. Jadi jawabannya benar semua, ya. Ya, ada seperti ini. Nah, jadi ya, ini beberapa solusi yang bisa kita gunakan bermain dengan siswa sambil belajar. Ya, kalau yang ngajar di playgroup, TK, ya ini cocok untuk mengelatih, ya meskipun anak-anak bermain menggunakan gadget, tapi itu bisa melatih apa ya, sensorik mereka ya untuk menggerakkan seperti itu.